Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri, eksklusif hanya di Spotify. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh setiap harinya. Agar kamu tidak terlewat setiap episode barunya, jangan lupa untuk follow dan nyalakan loncengnya ya. Selamat mendengarkan. Hai, Chandra Bordes, dan pada podcast kali ini saya mau sharing tentang cara menghadapi rasa insecure dalam diri yang gak habis-habis ya. Ini pertanyaan yang masuk lewat Google Form ya dari Bintang. Buat kamu yang mau nanya juga, kamu bisa masukin di Google Form ya di bit.ly/pertanyaan strip pendengar. Kamu bisa klik juga link di deskripsi ya untuk kamu bisa masukkan pertanyaan, nanti bisa saya bahas di podcast ya. Kenapa kita pakai Google Form? Karena kalau biasanya DM, kadang suka tenggelam tuh DM-nya gitu kan. Atau kalau misalnya lewat reply di podcast, ya beberapa kali saya baca, terus saya screenshot, saya bahas juga kan beberapa waktu yang lalu beberapa orang. Tapi kalau di Google Form lebih terdokumentasi dengan baik. Sehingga kalau saya mau bahas sesuatu bisa buka dari situ, dan kalau kamu beruntung dan pertanyaanmu menarik, pertanyaanmu akan saya bahas di podcast ya. Oke, mari kita bahas pertanyaan dari Bintang. Jadi dia merasa dia itu insecure dan kayaknya gak habis-habis gitu, insecure mulu gitu ya. Nah, sebelum kita mulai masuk lebih dalam, mungkin beberapa dari kamu baru mendengar kata insecure atau mungkin bertanya, apa sih insecure itu? Jadi insecure itu adalah perasaan ragu, cemas, kurang percaya diri yang seringkali mengganggu kita dalam kehidupan ya. Bayangin ketika kita mau melakukan sesuatu, kita ngerasa insecure, kita ngerasa ragu, kita ngerasa gak mampu, akhirnya kita gak ngelakuin gitu. Akhirnya kita gak bisa mencapai apa yang kita mau ya. Bayangin misalnya kamu punya impian misalnya menjadi seorang pemimpin. Kamu mulai dari menjadi ketua kelas atau ketua OSIS misalnya, atau ketua organisasi di kampus. Kamu pengen seperti itu. Tapi di satu sisi kamu punya perasaan insecure, kayak ragu, aku bisa gak ya jadi leader? Aku mampu gak ya? Terus aku bisa gak ya public speaking? Aku bisa gak ya komunikasi dengan tim? Nah, hal-hal tersebut muncul sehingga bisa mengganggu kamu dalam pencapaian tujuanmu ya. Karena seringkali yang menghambat kita itu bukanlah hal-hal di luar diri kita, tetapi justru dalam diri kita sendirilah yang seringnya menghambat. Maka dari itu kita harus aware sama apa yang menghambat diri kita, perasaan-perasaan apa yang menghambat kita. Nah, itu mulai kita hilangkan. Salah satunya adalah insecure ini, perasaan ragu, cemas, gak percaya diri, perasaan tidak mampu, perasaan tidak layak. Nah, itu harus kita bisa hilangkan ya. Dan caranya gimana? Saya juga mau bercerita gitu ya tentang pengalaman saya sendiri pun. Saya juga pernah mengalami hal yang sama, di mana saya insecure terhadap diri saya. Apalagi dulu ketika saya usia 20-an, mungkin kurang dari itu ya, 19 tahun mungkin. Saya memutuskan untuk mau jadi trainer ya, mau jadi trainer, di mana menjadi trainer itu harus di depan public speaking, terus di depan banyak orang, mungkin sharing sesuatu, dan tidak jarang mungkin kita sharing di depan orang-orang yang lebih senior, orang-orang yang lebih berpengalaman gitu. Dan ketika saya punya tujuan seperti itu, ada perasaan dalam diri saya yang bilang kayak, kamu nih belum layak deh jadi public speaker, kamu nih belum layak deh jadi trainer. Buat apa sih kamu jadi trainer kayak gitu? Mereka lebih jago-jago dari kamu gitu. Dan itu ngebuat saya menjadi insecure, pikiran-pikiran seperti itu. Merasa ragu juga, apa iya ya aku jadi trainer ya? Apa nggak usah aja ya jadi trainer? Tapi kalau misalnya saya ngikutin pikiran saya seperti itu, saya nggak bisa ada di titik saat ini gitu. Jadi trainer di perusahaan, trainer di tempat saya bekerja gitu ya maksudnya. Kan saya di bidang HR gitu.
terus nggak bisa bikin podcast seperti ini, mungkin nggak bisa bikin webinar juga kayak biasanya kayak gitu. Karena mungkin dulu saya misalnya tenggelam dalam pola pikir insecure tersebut, ya. Lalu akhirnya saya bisa mengatasi perasaan tersebut dan akhirnya saya memutuskan untuk jadi trainer, ya meskipun ada challenge-nya, naik turunnya, tapi so far saya bangga dengan keputusan saya dulu untuk tetap terus maju sehingga saya bisa berada di titik saat ini. Nah, pertanyaannya adalah apa yang saya lakukan waktu itu. Jadi waktu itu saya belajar psikologi dan di situ ada satu materi yang menarik tentang bagaimana cara menumbuhkan namanya self efficacy. Self efficacy adalah perasaan bahwa kita mampu untuk melakukan yang kita mau, bahwa kita bisa mencapai apa yang kita mau. Dan teknik self efficacy itu saya terapkan ke dalam diri saya. Nah, salah satu yang dilakukan itu adalah menempel pencapaian-pencapaian kita di masa lalu. Ya. Jadi akhirnya waktu itu saya cari foto-foto saya di Facebook gitu ya. History foto saya di handphone, di Facebook segala macam. Saya masukin ke dalam Microsoft Word jadi biar bisa masuk di A4. Terus saya print tuh. Saya print ke tempat print. Terus saya tempel-tempel di tembok kamar saya. Jadi ketika saya bangun pagi, saya bisa ngeliat tuh, wah dulu aku sukses ya menjadi kapten basket. Meskipun aku dulu sempat ragu, meskipun dulu banyak tantangan, tapi akhirnya bisa ya gitu. Terus ngeliat lagi foto lain, dulu aku jadi mahasiswa berprestasi non akademik ya. Padahal nggak nyangka bisa di titik saat itu dapat penghargaan. Terus ngeliat lagi, dapat beasiswa ya dulu ya ketika kuliah ya. Nah, jadi ketika bangun pagi, emosi yang kita munculkan itu adalah emosi-emosi optimis. Ya, kenapa? Karena kita fokus pada pencapaian-pencapaian kita dulu. Dan akhirnya emosi tadi ketika di awal kita melihat pencapaian, terus selanjutnya kita mikir, selanjutnya kita mau mencapai apa, itu kita akan jadi jauh lebih pede, akan jadi jauh lebih percaya diri. Karena ibaratnya kita ngelihat nih, dulu nih kita udah pernah berhasil. Kalau dulu aja bisa, sekarang pasti bisa. Kalau dulu aja sempat ragu tapi bisa menyelesaikan tugas, sekarang pun pasti bisa gitu. Nah, jadi kunci untuk mengatasi rasa insecure itu adalah mengingat atau fokus juga pada pencapaian kita yang sudah pernah kita lalui dan bawa semangat itu ke sekarang bahwa kalau dulu bisa, sekarang pasti bisa gitu. Ya, itu salah satu teknik yang ampuh yang saya lakukan. Jadi saya tempel semua pencapaian saya tempel juga role model saya kayak gitu. Jadi untuk membuat fokus saya itu bukan pada masalahnya atau tantangannya bahwa sulit, ribet, apa segala macam. Tapi saya fokusnya adalah dulu saya bisa, sekarang masih bisa. Dan juga saya ngelihat role model saya mau seperti Tony Robbins. Saya mau seperti guru saya Pak Tung Semuringin. Saya mau seperti mereka gitu. Jadi ketika fokusnya berubah, emosinya berubah akhirnya tindakannya berubah. Dan kalau tindakannya berubah, hasilnya juga jadi berubah. Oke? Jadi bawa atau ingat lagi pencapaianmu di masa lalu, lihat lagi sekarang, tumbuhkan rasa percaya diri, ya, bawa rasa percaya diri itu untuk menghadapi situasi saat ini. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan kalau kamu merasa bermanfaat, kamu bisa kasih rating bintang 5 di podcast ini. Supportmu sangat berarti untuk kami. Dan juga kamu juga bisa share podcast ini ke sahabatmu, teman-temanmu, pacarmu, gebetanmu, saudaramu, agar orang-orang di sekitarmu bisa jadi jauh lebih baik dan terus bertumbuh setiap harinya. Dan kamu bisa juga share di Instagram, di Instastory, silakan mention @andreasberdes, nanti saya akan repost. Dan buat kamu yang mau belajar bikin podcast, kamu bisa bikin podcastmu sendiri di anchor.fm. Buat kamu yang mau belajar cara detailnya, dari gimana menentukan tema podcast, gimana cara upload podcast di anchor.fm, sampai gimana agar kamu bisa konsisten bikin podcast, kamu silakan cek konten eksklusifnya, tutorial yang sudah saya buat, silakan klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih semuanya. Never stop learning, because life never stop teaching.